Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erlina B. SHMH sebagai pengasuh mata kuliah Hukum Acara Perdata. Ketemu kembali kita pada pertemuan ke-7. Ke-7 ini tentang jawaban tergugat. Seperti sudah saya jelaskan terdahulu, pada saat hakim membuka perkara, maka hakim wajib menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan perdamaian, maka perkaranya selesai dan hakim mengeluarkan penetapan perdamaian yang sama kuatnya dengan putusan hakim. Dan sebaliknya, apabila perdamaian tidak disepakati atau tidak dapat kesepakatan perdamaian, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara selanjutnya ini adalah tentang jawaban tergugat. Perlu diingat, pada saat pemeriksaan perkara pada sidang pertama, bahwa penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Kemudian acara berikutnya, bahwa tergugat diberikan kesempatan menjawab. Bentuk atau jenis jawaban si tergugat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut dengan eksepsi. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi ini yang tidak mengenai pokok perkara. Ini biasanya ini merupakan trik bagi tergugat untuk mengulur-ulur waktu biasanya. Jadi jenis-jenis eksepsi atau tangkisan ada yang disebut dengan eksepsi masalah kompetensi, masalah kewenangan mengadili suatu perkara, bahwa tergugat mengatakan bahwa pengadilan negeri ini tidak berwenang memeriksa suatu perkara karena yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal penggugat misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi eksepsi masalah azas nebis in idem, bahwa tergugat mengeksepsi, menyatakan, menangkis bahwa perkara ini tidak bisa diperiksa di pengadilan negeri ini karena sudah pernah diperiksa dan diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu merupakan salah satu contoh eksepsi. Selanjutnya ada lagi jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, yang pertama adalah tergugat bisa menjawab, mengatakan, mengakui. Jadi bentuk jawaban yang mengenai pokok perkara, yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah reverte, dan yang ketiga adalah bantahan. Jawaban yang pertama, yaitu bentuknya pengakuan, apabila tergugat menjawab jawaban gugatan dalam bentuk pengakuan, maka perkara yang diperiksa itu langsung selesai. Karena salah satu alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata adalah pengakuan. Jadi apabila si tergugat telah mengakui betul apa yang digugat dan dituduhkan kepada tergugat, maka apabila tergugat mengakui, maka perkaranya langsung selesai dan hakim akan menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan si penggugat. Kemudian bentuk jawaban yang kedua adalah reverte. Nah, reverte ini bahwa si tergugat ini tidak memberikan pengakuan, tidak pula dia memberikan bantahan. Jadi si tergugat ini hanya menyerahkan diri, terserah kepada hakim. Saya menyerahkan diri, saya mengakui tidak dan juga membantah juga tidak. Nah, di dalam hukum acara perdata, bentuk pengakuan reverte ini mendekati bentuk pengakuan. Nah, tetapi tetap harus dibuktikan.
Kemudian bentuk jawaban yang ketiga adalah bantahan. Nah, bantahan dalam hal ini si tergugat tidak mengakui, tidak mengakui bahwa apa yang digugatkan oleh si penggugat kepada tergugat. Bentuk jawaban yang berupa bantahan inilah yang memerlukan pembuktian nantinya dalam perkara perdata. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sebelum saya tutup, bahwa saya akan memberikan kesimpulan bahwa jawaban si tergugat dalam menjawab gugatan penggugat ini bisa yang tidak langsung mengenai pokok perkara, ini yang disebut dengan eksepsi atau tangkisan. Kemudian ada yang langsung mengenai pokok perkara, bentuknya adalah bisa pengakuan, bisa referensi, dan bisa bantahan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti dikirim ke WA saya atau ke email saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.